Ayat pertama, ayat 3 ayat ya. Ayat pertama surah An-Nahl 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an umillah fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Wa daraballahu masalan, dan Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan apa? Qaryatan, satu negeri. Kanat aminatan, negeri tersebut aman tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya melimpah ruah dari segala penjuru. Jadi alamnya subur makmur, kaya raya, penduduknya banyak. Nah, itu namanya negeri yang aman tentram, subur makmur. Seolah-olah ini menuju Indonesia kan gitu. Seolah-olah menggambarkan Indonesia negeri yang aman tentram, subur makmur, kaya raya. Ya'ti rizquha min ragadan min kulli makan. Rizkinya dari semua penjuru, dari laut, dari daratan, dari hutan, semuanya memberikan rizki. Tapi apa yang terjadi? Fakafarat bi an umillah. Mereka mengingkari nikmat Allah, kufur kepada nikmat Allah. Apa yang dimaksud kufur pada nikmat Allah ini? Tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, tidak diberdayakan dengan semaksimal-maksimalnya. Nah, itu kufur kepada rizki. Jadi kalau kufur pada rizki itu menggunakannya, mengelolanya tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah, itu namanya kufur pada rizki. Makanya para ulama mendefinisikan syukur, nah lawan dari kufur nikmat, syukur tertinggi itu adalah isti'malul mauhub lima wuhibalahu. Syukur yang tertinggi adalah ketika kita telah menggunakan nikmat pemberian Allah sesuai dengan kehendak yang memberinya. Nah, itu definisi syukur begitu. Jadi menggunakan karunia Allah sesuai dengan yang memberinya, seperti apa yang dikehendaki Allah. Itu disebut dengan syukur. Maka kalau kita menggunakan nikmat karunia Allah itu tidak sesuai dengan kehendaki Allah, namanya kufur nikmat. Fakafarat bi an umillah. Kufur pada nikmat Allah, apa yang terjadi? Pada qahallahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasnaun. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan. Jadi disebutnya libas, pakaian. Kenapa disebut pakaian kelaparan? Jadi seolah-olah sudah nggak bisa dilepaskan lagi itu kondisi itu. Seperti seseorang yang sudah tanggung memakai pakaian, kalau dilepas kelihatan oratnya, dipaksa dipakai udah jelek itu pakaiannya. Nah, jadi Allah timpakan kepada kaum yang kufur nikmat itu, dari alamnya yang melimpah ruah kekayaannya berubah jadi pakaian kelaparan dan ketakutan. Nah, ini karena tidak mensyukuri nikmat tadi. Yang kedua, firman Allah dalam surah Yasin ayat 47. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'ullah at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, nafkahkanlah, infakkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu mengatakan, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Allah lah memberi makan dia. Artinya apa, Bapak sekalian? Ada orang berpikir, ya salah sendiri, kenapa dia miskin? Kalau kami ini sukses, karena ini pekerja keras, karena kami ini rajin, kami ini cerdas. Pribumi ini miskin karena bodoh, karena malas. Nah, ini kata-kata seperti itu sering muncul, ya kan? Sehingga dia mengatakan, ayo jangan merusak kekayaan alam kami, kata mereka. Bukan kami yang merusak, kamu aja yang bodoh, kamu aja yang miskin. Padahal mereka yang membuat makar di negeri itu. Nah, ini yang digambarkan Al-Quran. Jadi kata Al-Quran, ada orang-orang yang beralasan kepada orang-orang yang miskin itu mengatakan, kenapa kami harus membantu mereka? Kalau Allah memang menghendaki mereka berkecukupan, Allah lah yang memberikan rezeki pada mereka. Nah, itu kata mereka. Nah, maka Al-Quran mengingatkan bahwa kemakmuran suatu bangsa, suatu umat itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pribadi.
Maka yang terakhir Bapak Ibu sekalian, surah Al-An'am ayat 65. Firman Allah Ta'ala, Qul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum adzaban min fauqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'din undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah oleh Muhammad, huwal qadiru, dialah Allah Maha Kuasa, ala ayyab asa alaikum adzaban. Allah kuasa menimpakan bencana pada kalian. Dari mana? Min fauqikum, dari atas kalian. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian. Au yalbisakum syi'an, atau dicampur adukannya kelompok-kelompok, golongan-golongan yang satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, berkonfrontasi. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'din, sehingga sebahagian yang lain menimpakan penderitaan kepada bagian yang lain. Ungdur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah bagaimana Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kaum yang paham. Nah, jadi di antara penafsiran para ulama, Bapak Ibu sekalian, pengertian dialah Allah Maha Kuasa menurunkan azab dari atas kalian itu yaitu dicabutnya hujan sehingga kemarau, sehingga timbullah bencana kelaparan. Ada yang menafsirkan dari atas kalian itu maknanya adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, yang membuat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang menyusahkan dan memiskinkan rakyatnya. Nah, jadi ingat, ini peringatan dari Al-Quran bahwa bisa terjadi kemiskinan struktural itu karena itu azab dari atas. Kenapa azab dari atas? Karena kesalahan mengangkat pemimpin-pemimpin. Begitu pula pengertian yang kedua, au min tahti arjulikum, atau azab dari bawah kaki kalian. Pertama, azab dari bawah kaki kalian adalah bencana dari bumi. Apakah itu berupa gempa, berupa tanah longsor, gunung meletus, itu azab dari bawah. Nah, yang kedua ditafsirkan ulama, yaitu munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak puas dalam kehidupan, lalu membuat keonaran-keonaran tengah masyarakat. Timbullah kekacauan-kekacauan, hilanglah rasa keamanan. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian, sekarang banyak sekali kekacauan-kekacauan yang diciptakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Di beberapa daerah sekarang muncul gimana kenakalan anak-anak remaja melalui gerakan geng motor ya. Sudah banyak sekali itu korban-korban ini. Nah, ini contoh dari azab dari bawah. Munculnya anak-anak muda yang ia membuat keonaran, menghilangkan rasa aman di masyarakat. Nah, yang terakhir, awyal bisa kumsyaan, munculnya kelompok-kelompok di masyarakat yang bermusuh-musuhan. Itu berarti ancaman perpecahan suatu kaum, ancaman perpecahan suatu umat. Maka tiga hal ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita bersama. Bagaimana kita menjaga kehidupan umat kita jauh dari azab dari atas, kesalahan dalam memilih pemimpin, kemudian azab dari atas karena tidak turun hujan, karena bencana alam. Begitu pula azab dari bawah, munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak terbina, tidak terdidik, sehingga lari kepada cara-cara kriminalitas. Nah, ini bahaya. Dan yang terakhir yaitu azab di tengah masyarakat, munculnya kelompok-kelompok yang bermusuhan, diadu domba. Nah, sekarang ini zaman medsos, kita semua harus waspada, harus hati-hati, karena banyak sekali upaya-upaya mengadu domba antar kelompok masyarakat. Saya kira inilah beberapa pelajaran yang kita ambil pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang kita baca dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kehilapan, kekurangan.
hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.